Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai kefasihan bahasa Nabi, ya, ucapan Rasulullah SAW, dan baligh itu satu ungkapan-ungkapan yang mengandung sastra yang begitu tinggi, bahkan melampaui seluruh sastra yang ada. Jadi bahasa Rasulullah SAW itu melampaui sastra yang ada. Dan bagi orang dunia Arab, sastra itu begitu jumawa di sana. Ya, kita kenal semua sampai ada kumpulan sastra jahiliyah misalnya. Toh Rasulullah SAW bahasanya melampaui mereka semua. Namun baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi ini bukan kitab sastra, bukan kumpulan kitab sastra, tetapi bahasanya melampaui seluruh karya sastra maupun karya-karya filsafat manapun. Karena itu memang ini sebuah dorongan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak pernah berucap kecuali karena dorongan wahyu, dan bukan karena selera nafsu, bukan karena retorika yang dibikin-bikin, bukan juga karena agar kalimat-kalimatnya ini disebut hebat, tidak. Jadi inilah di dalam Asy-Syifa disebutkan bab mengenai fasahati lisanih wa balaghati qaulih, faslun fi fasahati lisanih wa balaghati qaulih. Wa amma fasahatul lisan wa balaghatul qaul faqad kana sallallahu alaihi wasallam min dzalika bil mahallil afdal wal mawdi'il ladzi la yujhal. Jadi bahasa-bahasa Rasulullah SAW ini begitu indah dan sangat sesuai dengan situasi, kondisi apapun. Namun semuanya menerima, merasakan, ya, maka disebutkan sila satat tab'ain suhulatu jabalah. Jadi bahasanya memiliki sebuah karakter yang mudah. Nah, itu Rasulullah SAW. Mudah, seluruh level akan mudah memahami. Level seorang cendekiawan maupun seorang awam yang paling tidak mengenal dunia pendidikan seperti kaum Badui waktu itu, Rasulullah SAW bisa menjelaskan dengan bahasa mereka yang sangat proporsional, komunikatif, dan langsung menggugah kesadaran-kesadaran mereka. Nah, ini wa bara'atu manza'in, bahasanya sangat jelas, ya, dan memiliki sebuah akar kata yang luar biasa. Nah, yang kemudian seluruh bahasa menginduk kemudian kepada bahasa-bahasa Nabi ini. Struktur gramatikanya, istilahnya nahwu sorofnya, balaghahnya, dan seterusnya. Ini wa ijazah maqta'in dan bahasanya sangat ringkas sekali. Wa nasu'ata lafdhin, susunan kata-katanya sangat jernih, bersih. Jadi bersih dan jernih ini langsung menyapu itu seluruh kebodohan-kebodohan
kotoran-kotoran kebodohan yang ada di dalam pikiran, akal maupun hati manusia. Ini. Wa jazalata qaulin, begitu juga indah ketika diucapkan. Wa sihhata ma'anin, maknanya begitu benar. Jadi kalau seluruh logika akan memahami, maka dia akan buntu, akan berhenti dengan bahasa Nabi. Tidak bisa dikalahkan memang. Karena sangat-sangat logik sekali. Nah inilah yang kemudian seluruh dakwah Nabi, bahasa Nabi, ini sungguh-sungguh menggerakkan peradaban umat manusia untuk menjadi peradaban yang bercahaya, yang benar-benar menyadari siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan apa ini alam kehidupan ini, dan seterusnya. Ini wakillati takallufin, bahasanya tidak berbelit-belit, tidak bulet, ya. Utia jawami al-kalim, seluruh bahasanya sangat-sangat memberi. Jawami al-kalim itu artinya berbagai ragam penafsiran yang begitu banyak. Nabi cukup mengatakan dengan satu kalimat, satu kata, semua kemudian faham, mengiyakan, confirm. Oke, ini yang aku cari. Jadi ibaratnya permata itu berbagai permata, ya. Permata macam-macam yang dimiliki oleh orang, yang dibanggakan oleh setiap orang. Tiba-tiba Nabi membawa satu permata yang mengungguli seluruh permata mereka, cukup satu saja. Nah ini bahasa Nabi. Itu yang disebut jawami al-kalim wa khussa bibada'i al-hikam. Begitu juga hikmahnya sangat indah. Nanti di belakang kita akan membahas hadis-hadis Nabi yang mengandung hikmah luar biasa bagi kehidupan. Bukan hanya soal tuntunan, teknis, goal, tetapi ini bahasa begitu abadi. Ya. Itu hikmahnya, mengandung hikmah dan luar biasa. Wa ulimas al-sinatal Arab, dan dikenal oleh seluruh bahasa kalangan orang-orang Arab. Orang Arab itu bahasanya, dialeknya juga macam-macam. Dari satu kabilah atau daerah atau wilayah memiliki sastra masing-masing. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika berbicara dikenal betul. Mereka confirm ini melebihi bahasa sastra di daerahku. Nah, wa yukhatibu kulla ummatin minha bilisaniha. Rasulullah SAW juga berbicara dengan masing-masing golongan, dengan bahasa mereka, dengan dialek mereka, dengan sastra mereka, dengan hikmah-hikmah yang menggugah batin mereka. Nah ini, wa yuhawiruha bilughatiha wa yubariyaha. Begitu juga ketika berdialog dengan bahasa mereka dan menjawab ataupun berargumen. Ya. Fi manzai balaghatiha. Jadi bahasa memang langsung menghujam pada sastra paling tinggi di masing-masing dialek tadi. Ini hatta kana katsirun min ashabi yas'alunahu fi ghairi mautinin. Jadi banyak kemudian sahabat-sahabat Nabi itu kemudian bertanya kepada beliau, tidak dalam satu masalah saja, an syarhi kalami. Jadi untuk menjelaskan bahasa-bahasa
Rasulullah SAW wa tafsiri qawlih. Wa man ta'ammala hadithahu wa siyarah alima dhalika wa tahaqqaqah wa laysa kalamuhu ma'a Quraisy wal Ansar wa ahli Hijaz wa Najd ka kalamihi ma'a Dzil Mish'ar al-Hamdani wa Tihfata an-Nahdi wa Qatan bin Harithah al-Ulaimi wal Ash'ath bin Qais wa Wa'il bin Hujar al-Kindi wa ghairihim min aqyali Hadramaut. Jadi Rasulullah SAW ketika bicara dengan kaum Quraisy, suku Quraisy, sangat berbeda dengan ketika berbicara dengan orang-orang Ansor. Juga menjadi bahasanya berpadu ketika ada orang Quraisy dan orang Ansor misalnya. Begitu juga dengan penduduk Hijaz atau Najd itu. Apalagi di sini dicontohkan ketika beliau berbicara dengan Dzil Mish'ar al-Hamdani, ini adalah Malik bin Namat al-Hamdani, ketika ketemu Rasulullah SAW sepulang dari perang Tabuk, ya, itu ada kisah tersendiri di situ. Nah, di situ bahasanya luar biasa Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada Malik bin Namat al-Hamdani ini, atau terkenal dengan Mish'ar al-Hamdani. Begitu juga Tihfah an-Nahdi, Qatan bin Harithah al-Ulaimi. Ini tokoh-tokoh yang dari Bani Ulaim, ketika meminta didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi inilah satu keunggulan Rasulullah SAW. Maka kita ini diajari sebenarnya oleh Rasulullah SAW menghormati kebudayaan lokal. Agama ini harus berinteraksi dengan kebudayaan lokal. Bukan, coba lihat dari sastra dakwahnya Nabi. Di sini Nabi berbicara dengan kabilah A, kabilah B, kabilah C, dengan suku A, suku B, raja A, raja B, berbeda-beda sastranya. Ini menunjukkan betapa, ya, Islam ini harus didakwahkan dengan menghargai kultur lokal. Untuk apa? Supaya mudah diterima. Nah, makanya ketika Sunan Kalijogo berdakwah dengan wayang kulit, Sunan Bonang dan seterusnya, ini bagian cara meniru dakwahnya Kanjeng Nabi kepada masyarakat lokal Arab yang berbeda-beda ketika itu. Ya, ini. Jadi Al-Quran saja, kiroahnya saja ada 7 kiroah. Ini menunjukkan bahwa interaksi komunikasi yang memperjelas tentang hubungan hamba dengan Allah, tentang tauhid ini harus dijelaskan sesuai dengan kadar pengetahuan masyarakat, kebudayaan di situ, cara pandang, karakteristik masyarakat yang ada. Tidak bisa gebiah uyah. Ya, itu malah melanggar tata cara dakwah Nabi. Ya, harus begini, harus begini. Ini apaan? Ini agama apa kemudian? Ya. Makanya harus difahami mana hal-hal yang sifatnya asasiyah, qawaidiyah. Ya, mana yang sifatnya sangat mendasar, mana yang strategis, mana yang sifatnya teknikal. Ya, ini harus dipilah sehingga, ya, terutama masyarakat milenial ini jangan sampai memahami Islam itu kemudian hitam putih. Memahami agama ini jadi hitam putih banget. Agama ini, Rasulullah saja penuh warna ketika berdakwah. Nah, ini dengan bahasa-bahasa
Nanti akan contoh-contohnya di sini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika bicara dengan Qatan bin Harisah al-Ulaimi, Ash'ath bin Qais, Wa'il bin Hujr al-Kindi, salah satu raja di Hadramaut, dengan bahasa-bahasa yang sangat proporsional, pas menyentuh culture mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bihi ila hamdan. Ini salah satu contoh sebuah surat yang ditulis disampaikan kepada Hamdan. Hamdan ini adalah Mish'ar al-Hamdani atau Malik bin Namat al-Hamdani. Beliau mengatakan begini, innalakum fira'aha wa wihatoha wa azazaha ta'kuluna ilafaha wa tara'auna afa'aha lana min tif'ihim wa syuramihim ma sallamu bil mithaq wal amanah. Ini bahasa yang sangat indah sekali, dan ini bisa membuat kelompok kaumnya Hamdan ini dahsyat, ini luar biasa menggugah dari segi sastra. Ya, innalakum fira'aha, bagi kalian mendapatkan tempat-tempat yang tinggi, ya, meraih daerah-daerah perbukitan, ya, wa wihadhoha, begitu juga kalian mendapatkan tempat-tempat yang nyaman. Wa azazaha, namun juga ada tempat-tempat yang begitu keras dan kasar. Ya. Wa tara'auna afa'aha, ta'kuluna ilafaha wa tara'auna afa'aha. Ini sastra Arab ini, bahasa indahnya bahasa Arab ini kalau diterjemah ke seluruh bahasa di dunia, itu hilang keindahan sastranya memang. Tetapi kita hanya, apalagi kalau dengan bahasa Indonesia itu kan linear saja. Nah, kita harus memilih kalimat apa yang indah, itu pun tidak bisa melampaui keindahan bahasa Arab sesungguhnya. Memang, maka bangsa Arab sejak dulu terkenal lisanuhu, bahasanya. Tidak ada bahasa yang sastranya melebihi bahasa Arab di dunia ini. Di dunia ini. Ya, makanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab itu. Dan seluruh sastra Arab dikalahkan semua oleh Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian memakan binatang-binatang piaraan, ya, ada kambing, ada unta, ya. Begitu juga menggembala binatang-binatang yang nggak dapat makanan. Lana min tif'ihim wa syuramihim ma sallamu bil mithaq wal amanah. Bagi kami dengan unta, kambing, maupun ini pohon-pohon kurma yang dimiliki oleh kalian semua, suku Hamadan ini, masallamu bil mithaq wal amanah, tetap terlindungi selama kalian semua memegang teguh janji dan amanah. Nah, ini bagaimana Rasulullah membuat perlindungan. Walahum minas shadaqah. Ini karena suku Hamdan sudah pada muslim. Nah, tapi untuk dakwah dengan bahasa yang luar biasa seperti ini. Walahum minas shadaqah. Dan mereka pun, kalian harus membagi zakat kepada penduduk sekitar sana. Ya. Athilbu wa na'bu. Athilbu itu ya ketika unta-unta yang sudah mulai poel, artinya giginya sudah mulai copot, wa na'bu, musinnah yang sudah berumur, wal fasil, dan
unta-unta yang sudah mulai disapih oleh induknya, fasil. Wal farid, begitu juga binatang yang sudah mulai berumur, ad-dajin, yang sudah mulai diperah susunya, ya, perah susunya. Wal kapsul hawari, begitu juga kibas-kibas, kibas itu ini domba-domba yang kulit-kulitnya sudah mulai begitu indah. Wa alaihim fiha as-salih, begitu juga mereka memiliki, mereka wajib unta, kambing itu dizakati wal qarih, begitu juga kuda, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hanya sebuah contoh bahasa bagaimana Nabi menjelaskan soal zakat, soal ekonomi yang mereka miliki melalui peternakan, melalui pertanian. Ini ada memiliki dimensi sosial harta kalian ini, ya. Wa qauluhu linahat, nahat ini ada salah satu nama suku. Allahumma barik lahum fi mahdiha wa makhdiha. Ketika nahat ini, suku Nahat minta doa pada Nabi, ya Allah berkahi mereka fi mahdiha wa makhdiha. Ini kalimat indah sekali, fi mahdiha wa makhdiha, berkahi binatang-binatang mereka yang susunya, air susunya begitu deras dan murni, wa makhdiha, dan air susunya yang sudah mulai muncul dengan buih-buihnya, wa madqiha, dan air susu yang di sana ada campuran airnya. Bagaimana Nabi menyampaikan ini membuat begitu bahagia mendengarkan dakwahnya dengan menyebut nama-nama ternak mereka dan seterusnya. Nah ini kita harus banyak belajar. Kita ini misalnya mau dakwah di kalangan apa, yang kita ajak siapa, profesinya apa, ya harus dengan bahasa mereka. Maka saya seringkali menganjurkan kepada para santri atau mahasantri atau para calon ulama ke depan, belajar ilmu apa saja walaupun Anda, mulai dari soal perbankan, hukum, sosial, politik, soal-soal internasional, walaupun Anda tetap menjadi seorang ulama. Karena apa? Yang Anda hadapi ragam, pluralitasnya luar biasa, kebudayaan luar biasa. Anda juga harus belajar sastra bahasa yang bagus dan seterusnya. Ini apa? Demi mengajak mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wab'ath ra'yaha fid dathar, dan utuslah para penggembalanya, fiddathar wafjur lahu thamat, fiddathar dalam mendapatkan bagian-bagian dari gembalaannya, wafjur lahu thamat, dan wabarik lahu wafjur lahu thamat. Jadi ya Allah, ini kan doa Nabi, wafjur lahu thamat, semoga Kau pancarkan air-air yang sumbernya cukup kecil menjadi melimpah banyak, melimpah ruah, dan barokahi dia untuk harta-hartanya. Barik lahu fil mal wal walad, bukan hanya hartanya tapi anak-anaknya, anak cucunya. Anak cucu itu memang harus didoakan. Apa artinya Anda kaya, makmur, mereka makmur, tapi hidupnya tidak barokah, tidak menumbuhkan sebuah kebajikan dalam lingkungan mereka yang turun-temurun. Kebajikan itu kan sia-sia hidup ini. Man aqamas shalah kana musliman, siapa yang menegakkan sholat dialah muslim. Wa man ataz zakah kana muhsinan,
siapa yang menunaikan zakat kana muhsinan. Ini bahasanya indah sekali. Kalau dari segi sastra Arab, man aqamas shalah kana musliman wa man ataz zakata kana muhsinan. Ya, wa man syahida la ilaha illallah kana mukhlisan. Siapa yang menunaikan zakat itu muhsin. Dia sang orang yang berbuat kebajikan. Bukan hanya muslim tapi sekaligus berbuat kebajikan. Siapa yang bersyahadah dia mukhlis. Mukhlis. Dia orang yang benar-benar ikhlas. Maksudnya apa? Orang yang syahadah dalam arti yang sesungguhnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya hatinya sedang bersih dia. Dan hidupnya kemudian, ya Allah, untuk apa lagi kalau bukan untukmu semua ini, ya Allah. Lakum ya bani Nahd wada'i'us syarq wada'i'us syirk wa wada'i'ul milk la tultid fi zakat. Bagi kalian wahai Bani Nahd, suku Nahd, wada'i'us syirk wada'i'ul milk, kalian harus meninggalkan ini wada'i'us syirk itu al-uhud wal mawathiq. Jadi harus memegang, bukan meninggal, memegang teguh perjanjian. Nah, wa yuqdatul hukum, begitu juga kalian jangan sampai menggigit. Maksudnya begini, wa yuqdatul hukum itu jangan sampai perjanjian kalian itu kalian urai, kalian ini ya, tidak mengikat kembali, jangan. Ini soal luar biasa mengenai cara Nabi membangun kontrak-kontrak sosial, ya, yang ini hubungannya dengan dunia politik dan hubungannya dengan Allah, itu loh. Ya. Wala yuhbasu durrukum wala yuhbasu durrukum, dan jangan kamu tahan ya binatang-binatang ternakmu yang sudah mulai banyak susunya ya untuk makan di dikandangin aja lah, jangan sampai makan yang lain-lain, nggak boleh. Malam tutmiru rimak, sepanjang watakulur ribak, sepanjang kalian tidak terkoyak oleh semacam rimak itu semacam kemunafikan yang kemunafikan. Jadi kemunafikan yang watakulur ribak, dan kalian memakan itu tadi tali yang mengikat kalian. Maksudnya maaf, ini tadi terlompati. Wa wada'i'ul milki wala tultid fi zakat. Wada'i'il milk, wa wada'i'il milk. Janganlah kalian ini kalian harus memposisikan milikmu ini proporsional. Milikmu ada milik sosial gitu maksudnya. Wa tultid fi zakat, jangan pelit di dalam zakat. Wala tulhid fil hayat, jangan menyimpang dalam kehidupan. Wala tathaqal 'anis sholawat, jangan males sholat. Ini diingatkan betul oleh Nabi soal zakat, soal sholat, soal kehidupan sosial ini ya. Wa kutubun lahum, dan beberapa surat yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi fil wadhifah al faridah. Jadi mengenai hubungan-hubungan yang berkaitan dengan ternak ini ya, milik ya,
Sodako, zakat, wadhaif, ini lakum wadhaif talzamul muslimin. Jadi itu fardu yang harus dilaksanakan, yang berhubungan dengan kehidupan sosial umat Islam, ya, berhubungan dengan ternak, tanaman, dan seterusnya. Ya. Beliau katakan, walakumul arid wal farish wadhul ainan ar-rukub walakumul arid. Jadi kalian al-wadhifah, tadi disebutkan al-wadhifah al-faridah ja'at fil ibarah fil nihayah lakum fil wadhiyah al-hurmah al-musinnah. Jadi begini, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam zakat itu mengenai binatang itu apa, binatang yang mana, jumlahnya berapa, itu loh maksudnya. Ya, maksudnya itu seperti itu. Walakumul arid, begitu juga kalian punya unta-unta, ya, yang sudah matang, ya, sudah berumur, begitu juga yang baru saja lahir. Nah, itu tidak bisa, itu milikmu, ya, itu milikmu. Yang sudah tua, kalau memberi zakat yang bagus-bagus. Wal faris wadhul inan ar-rukub, begitu juga yang menjadi kendaraan Anda. Nah, itu jangan dikasihkan, gitu loh. Itu memang kendaraan kamu, gitu loh, unta-unta. Wal fulud dobiin wal fulud dobis. Apa fulud dobis? Itu begitu juga anak-anak onta mereka, anak-anak onta, ya. Begitu juga yang masih liar, masih, wah, itu tunggu dulu, jangan itu yang dizakati, bukan itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yumna'u sarhukum wala yuqdadu talhukum wala yumna'u sarhukum ayla tamna masyatukum an mar'a wa la turid. Jangan kalian cegah ternak-ternak Anda untuk digembala, untuk makan di tempat-tempat padang yang luas, ya. Begitu juga jangan kau putus la yuqdadu talhukum, engkau putusi, engkau babati, ya, pohon-pohon yang di situ. Ini ada satu pohon yang harum sekali, yang biasanya juga itu untuk alat penggembala binatang waktu itu. Ini maksudnya begini, bagi para peternak, bagi para petani juga harus menghargai, menghormati mengenai lingkungan ini, kelestarian alam dan seterusnya, ya, kelestarian alam dan seterusnya. Wala yuhbasu durrukum malam tutmiru ar-rimak, dan jangan sampai engkau tahan, ya, kalau sudah waktunya air susunya banyak, ya harus diperas, harus diperah, jangan dibiarkan nanti sakit, itu loh maksudnya. Ini cara menghargai binatang ternak itu luar biasa Rasulullah SAW. Begitu juga malam tutmiru ar-rumak, sepanjang Anda tidak menyimpan kemunafikan di hatimu. Malam tak keluar ribak, sepanjang kalian juga tidak memakan tali pengikat, sampai tali pengikatnya kamu gigit sampai berurai, lalu perjanjian menjadi bubar, gitu, ya. Ya. Man aqrafa lahul wafa bil ahdi wa dhimmah, siapa yang menetapi maka dia akan mendapatkan wafa. Jadi wafa ini
ditunaikan dengan janji dan jaminan. Waman aba fa alaihi ribwah. Siapa yang mengabaikan perjanjian, ya dia akan mendapatkan sanksi. Maksudnya apa? Ini bahasa-bahasa yang luar biasa yang difahami oleh suku Nahat itu menjadi sangat mengena. Kultur bahasa seperti ini, pendek, jelas, tegas dengan dialek mereka ini. Wa min kitabihi li Wa'il bin Hujr. Salah satu surat Nabi kepada Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ini raja di Yaman, salah satu raja di Yaman. Ayahnya seorang raja memang. Kemudian dia menjadi muslim dan sempat mendatangi Nabi. Ilal aqyal al-abahilah wal arwa al-masyabib, kepada pemimpin di Yaman ini, pemimpin raja-raja di Yaman, wal arwa al-masyabib, begitu juga kepada para penggembala, ya, para pemuda. Itu ada surat. Wa fihi, dalam surat itu muncul kalimat begini, wa fit ti'ati syatun. Pendek, indah sekali. Dalam 40 kambing, satu kambing yang harus dikeluarkan untuk zakat. La mukawwaratul alyat, bukan, tapi kambingnya harus dipilih, jangan yang masih kulitnya masih lembek, masih ini, ya. Wala dhanak, juga tidak kurus, juga tidak gemuk, yang pas kalau mengeluarkan zakat. Pas banget. Nanti kambing-kambing yang kurus Anda sedekahin, wah ini kurus, sedekahin aja sama tetangga deh. Gitu. Wah itu nggak boleh. Wantawu as-sabajah. Wantawu as-sabajah, berikanlah zakat. A'atu az-zakah. Ya, wantawu yang mana? Asyatul wusta, yaitu kambing yang tengah-tengah, nggak tua juga nggak remaja, yang tengah-tengah, itu yang pas, itu yang diberikan zakat. Kalimat beliau indah sekali, wala donak wantawun sabajah wa fisuyu bil khumus, dan asub itu ar-rikas, suyub istilahnya untuk bahasa dialek orang Yaman. Suyub itu barang-barang temuan, harta karun yang ditemukan, itu harus 1/5 harus dikeluarkan, yang 1/5. Wa man zana mim bikrin fasqa'uhu mi'atan. Kalimatnya indah sekali. Siapa yang berzina dari kalangan yang masih perawan, yang belum menikah, ini maksudnya laki-laki maupun perempuan, fasqa'uhu mi'atan, ya harus jilid, dipukul 100 kali. Wastaufidu aman, disingkirkan setahun, diasingkan setahun. Ya, ini semua untuk mendidik sebenarnya. Semua untuk mendidik. Mendidik dalam arti orang melakukan zina itu sampai segitu, itu ada rahasia apa Rasulullah SAW ini. Wa man zana mimma thayyibin fadur rijuhu bil adamim. Ini bahasanya indah sekali. Wa man zana mim thayyibin fadur rijuhu bil adamim. Gitu. Siapa kalau yang berzina adalah orang yang sudah menikah, ya, maka rajamlah dengan batu-batu. Adamim, artinya batu-batu. Wala tausima fitin, tidak ada rasa kasihan itu di dalam menegakkan hukum agama ini. Kasihan dia kok, kenapa harus di ini enggak. Wala ghummata fi faraidillah, tidak ada yang ditutupi mengenai fardu, kewajiban dari Allah. Wa kullu muskirin haram. Wa Wa'ilu ibnu Hujrin yatarakkalu alal aqyal. Setiap yang memabukkan itu haram. Kalau itu makanan, ya, makanan itu disebut haram karena apa? Makan itu memabukkan. Memabukkan makanan, ya, minuman itu.
Wa Wa'il bin Hujr yatarakkalu alal aqyal, dan dia menjadi pemimpin bagi para penguasa atau raja-raja di Yaman sana. Jadi ini aina hadza min kitabi li Anas fi sadaqah masyhur lamma kana kalamu haula ala hadzal had wa balaghatuhum ala hadzal namat wa aktharu isti'malim hadhil alfat istimalaha ma'hum liyubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa liyuhadditsan nasa bima ya'malun. Jadi tulisan-tulisan yang mengenai sedekah yang sangat populer di sini dari Rasulullah SAW yang untuk Sayyidina Anas gitu. Indah sekali, bahasa-bahasa yang luar biasa, dan banyak digunakan kalimat-kalimat ini kelak kemudian oleh para ulama, itu para sastrawan. Ini semua liyubayyina an-nasa, ya, liyubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Sebenarnya demi menjelaskan tentang Al-Quran yang diturunkan ini. Nabi harus menjelaskan dengan screen, kontekstualisasi bahasa mereka, kebudayaan mereka, cara pandang hidup mereka. Ini. Ya. Jadi, nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian nanti akan kita bahas bahasa-bahasa hikmah Rasulullah SAW yang luar biasa. Nah, bahasa yang disampaikan juga kepada Atiyah As-Sa'di, fa innal yadal ulya hiyal muntiyah wal yadus sufla hiyal muntah qala fakallamana Rasulullah SAW bilughatina. Kata Atiyah, al yadul ulya hiyal muntiyah, kata muntiyah ini apa ya maksudnya, yang memberi. Wal yadus sufla, muntoh, itu yang menerima tapi juga harus memiliki tanggung jawab, gitu loh ya. Qala fakallamana Rasulullah SAW bilughatina. Jadi Rasulullah SAW berbahasa dengan bahasa bahasa mereka, gitu loh, bahasa mereka, bahasa suku mereka. Wa qalu fi hadisil Amiri hina salahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salangka. Kalimat ketika suku Amiri bertanya kepada Nabi, Nabi menggunakan bahasa mereka. Salangka, bukan is'al atau apa, atau tafadhal misalnya, enggak. Ya, selangkah. Ini bahasa sehari-hari mereka, ya, sehari-hari suku ini. Amma kalamuhul mu'tad wa fasahahul ma'lumah wa jawami'u kalimih wa hikamuhu al-ma'thurah faqad allafa an-nas fiha ad-dawawin wa jumi'at fi alfadhiha wa ma'aniha al-kutub wa minha ma la yuwaza fasahatan wa la yubaru balaghatan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak sekarang sudah kitab-kitab yang kemudian oleh ulama secara spesifik ditulis. Inilah bahasa Nabi yang melampaui sastra yang luar biasa, memiliki filosofi yang luar biasa, dan tidak terkalahkan. Itu dikumpulkan oleh para ulama ya dalam buku-buku khusus ya. Seperti misalnya antara lain contohnya, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum. Ini kalimat yang indah sekali ya. Sesama muslim itu saling menjaga darah, saling menjaga, artinya gini, jangan sampai berantem, berperang, jangan sampai ada kekerasan. Maksudnya apa? Tatakafa'u dima'uhum, jangan ada radikalisme di situ. Ya. Was'a bidhim matihim adnahum.
dan mereka menjalankan usahanya untuk menanggung ya orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab mereka, keluarga, saudara-saudara, atau sesama. Itu seperti orang Islam, sesama umat Islam itu harus seperti itu. Wahum yaduna alaman siwahum, mereka adalah tangan bagi yang lain. Artinya apa? Ini kan bukan soal tangan ini, tangan itu, enggak. Ini sebuah metafor. Ini hikmah yang luar biasa. Ini suasana majaz yang indah sekali, yang menggambarkan bagaimana filosofi tentang kehidupan umat. Jadi jangan sampai kita ini makanya memahami, mengamalkan, bukan hanya mengamalkan satu kalimat indah satu saja dari Rasulullah SAW, itu sudah luar biasa. Ya, bagaimana Rasulullah membangun kehidupan sosial dengan satu wacana hadis yang indah sekali, satu kalimat seperti ini, wahum yadun ala man siwahum, mereka adalah penyangga bagi yang lain, mereka adalah seperti tangan bagi yang lain. Ini artinya tolong menolong, interaksi sosial, ini luar biasa, gitu loh ya. Jadi individualisme, materialisme, konsumerisme tentu tidak akan tergusur oleh cara pandang hidup Rasulullah SAW. Saya kira demikian ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan satu kalimat-kalimat tadi, kalimat-kalimat hikmah Nabi itu apa saja. Istilahnya hikam, al-hikam an-nabawiyah. Hikam nabawiyah itu. Ini ada beberapa contoh yang dikumpulkan oleh Qadhi Iyad, Syekh Qadhi Iyad, untuk akan betapa indah kalimat itu dan mengabadi, begitu abadi. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.